عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat gerhana yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita syukuri meskipun tidak seideal sholat gerhana yang dialami, yang dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi hari ini kita sudah melaksanakan satu sunnah Rasulullah SAW. Saya katakan tidak ideal karena pelaksanaan sholat gerhana adalah faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Beliau berdiri dengan berdiri yang sangat panjang. Surat yang beliau baca setara dengan surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang sangat panjang. Tsumma qama qiyaman tawilan madunal awal. Kemudian kembali lagi beliau berdiri dengan berdiri yang sangat panjang meskipun tidak sepanjang berdiri sebelumnya. Ini kalau kita praktekkan sholat gerhana 4 jam belum cukup. Tapi begitulah Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, laksanakan perintah sempurna. Bagaimana kalau tidak bisa melihat situasi? Wa qaribu, laksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Wa abshiru, bergembiralah meskipun tidak sempurna kalian sudah laksanakan perintah. Yang kedua, bila bapak-bapak buka kitab fikih, maka kita tidak akan mendapatkan riwayat Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat gerhana bulan. Yang ada adalah sholat gerhana matahari. Pertanyaannya, kenapa kita laksanakan sholat gerhana bulan padahal tidak ada dalilnya? Inilah yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i. Seperti biasanya Imam Syafi'i kalau ditanya tidak punya jawaban, maka Imam Syafi'i minta diberi waktu 3 hari. Hari keempat silakan datang, insya Allah sudah ada jawaban. Kenapa minta 3 hari? Karena Imam Syafi'i membaca Quran sehari 10 juz, berarti 3 hari hatam 30 juz. Dari situ Imam Syafi'i akan mendapatkan jawabannya. Betul, hari keempat orang itu datang dan Imam Syafi'i mengatakan saya sudah mendapatkan jawaban. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi, jangan kalian bersujud kepada matahari. Maksudnya saat menunaikan sholat gerhana matahari. Wala lil qamari, jangan pula bersujud kepada bulan. Lalu bersujud kepada siapa? Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Berarti ketika kita sholat gerhana, posisi kita sujud, sujudnya lama, bukan berarti kita sedang sujud kepada matahari. Dan ketika gerhana bulan, sujud kita lama, bukan berarti kita sujud kepada bulan, tapi sujud kita hanya kepada Allah. Inilah ulama yang menemukan ayat perintah sholat gerhana bulan. Yang ketiga, dari bulan, kalau bapak-bapak mengumpulkan ayat, ternyata kita mendapatkan banyak pelajaran. Apa pelajaran dari bulan? Dari bulan Bapak akan diingatkan oleh kematian. 2 hari yang lalu ayatnya sudah saya baca.
wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Surat Yasin, surat identik dengan kematian. Saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama biasanya mengamalkan hadis iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan oleh kalian surat Yasin untuk orang yang akan mati. Terlepas hadis ini sahih atau dhaif, kalau Bapak buka surat Yasin, 80% ayat di surat Yasin berbicara tentang kematian, tapi menggunakan simbol-simbol. Di antaranya tadi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bulan kami perjalankan dari awal bentuknya kecil, terus membesar, terutama di malam purnama. Setelah itu bulan kembali mengecil hatta ada kal urjunil qadim, hingga bulan itu bentuknya seperti pisang yang masih ada di tandan. Itulah kita, bayi kecil lahir kecil, kemudian agak besar, begitu remaja, besar, sehat walafiat, kuat. Nanti setelah itu akhirnya mengecil, melemah, akhirnya betul-betul tidak terlihat lagi. Nah, dari bulan juga kita dapat pelajaran tentang pertemuan kita nanti dengan Allah pada hari kiamat. Dari sini saya akan menyampaikan beberapa dalil kapan, di mana, dan bagaimana bapak-bapak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, siapa yang punya harapan bisa bertemu dengan Allah, maka Allah memberikan kabar gembira. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang punya harapan ingin bertemu dengan Tuhannya, maka segera tunaikan amal soleh. Berarti Allah memberikan harapan kita akan bertemu dengan Allah. Sementara hadis mengatakan, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang kangen ingin bertemu dengan Allah, Allah juga kangen bertemu dengan hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya harapan ingin bertemu dengan Allah, Allah ingatkan sampai hari ini belum pernah ada satupun manusia termasuk para nabi melihat berjumpa dengan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi Musa berdoa, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu karena aku ingin melihat dirimu. Ternyata Allah menjawab, lan taroni, mustahil, tidak mungkin kalian melihat aku. Musa masih tidak percaya. Saya ingin melihat Allah. Ternyata Allah menjawab, tidak mungkin kamu bisa melihat diriku. Walakin undur ilal jabal. Silakan kamu lihat ke arah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap tidak berubah, kamu pasti akan melihat dirimu. Ternyata hijab Allah dibuka sedikit, cahayanya memancar ke gunung itu, ja'alahu dakka. Gunung itu runtuh. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun kemudian akhirnya pingsan. Akhirnya Musa sadar, kemudian beristighfar kepada Allah, subhanaka inni tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Karena Ibnu Abbas mengatakan pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah secara langsung. Bapak-bapak
Ibnu Abbas ini sahabat junior. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya kurang lebih baru 9 tahun. Berarti sahabat junior. Ungkapan Ibnu Abbas langsung membuat Aisyah turun tangan, meluruskan persepsi dan mengatakan man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama. Siapa yang mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj melihat Tuhannya, dia telah melakukan kesalahan yang besar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu menyebut kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, faqad kadzaba, sungguh dia telah dusta. Karena di surat Al-Jasiyah Allah berfirman, Surat Asy-Syura ayat ke-51, wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak mungkin ada manusia, yaitu para nabi, berdialog dengan Allah kecuali ada padanya hijab, penghalang yang menyebabkan tidak mungkin manusia bisa melihat Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, hijabuhu an-nur, hijab menghalang antara Allah dengan hambanya adalah cahaya. Seandainya hijab itu disingkap, maka seluruh alam semesta akan hangus terbakar. Nah sekarang bapak-bapak, kapan kita bisa melihat Allah? Jawabannya nanti hari kiamat. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri karena saat itu mereka bisa melihat Allah secara langsung. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti bapak-bapak ketika sudah masuk surga diberi kesempatan bersenang-senang. Setelah itu ada apel bersama seluruh penghuni surga. Diminta untuk kumpul. Kemudian Allah bertanya, ya ahlal jannati hal raditum. Wahai penghuni surga, ahlul jannah, kalian sudah puas? Seluruh penghuni surga kaget, bingung. Wa malana la narda ya rabbana wa qad a'taitana matutina min qabl. Bagaimana mungkin kami tidak puas? Pemberian yang Engkau berikan hari ini belum pernah Engkau berikan sebelumnya di dunia. Hal turiduna an azidakum syai'a? Mau tidak aku beri satu tambahan bonus yang membuat kalian tambah bahagia? Seluruhnya setuju, kami ingin dapat bonus tambahan itu. Fayaksiful hijab, akhirnya tersingkap hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada pemberian yang lebih menyenangkan bagi ahlul jannah melebihi ketika mereka bisa melihat Allah secara langsung. Berarti Allah hanya bisa dilihat kalau bapak-bapak sudah masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Nah, apa kaitannya dengan bulan? Karena hari ini kita sedang sholat gerhana bulan. Kaitannya adalah Rasulullah mengumpulkan sahabat pada malam bulan purnama. Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat semudah kalian melihat bulan pada malam purnama ini. Jadi kalau bulan ditatap itu kan beda dengan menatap matahari. Kita begitu mudah menatap bulan, demikianlah kita begitu mudah menatap Allah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah berpesan, fa in istata'tum alla taqdimu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha.
bagi yang ingin melihat Allah syaratnya dua. Satu, jaga dengan baik sholat sebelum matahari terbit, berarti sholat subuh. Yang kedua, jaga dengan baik sholat sebelum matahari terbenam. Yang sholat subuh dan asarnya tidak beres, tidak berjamaah di masjid, berarti jangan coba-coba bercita-cita ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya dua, sholat subuh dan sholat asar. Ternyata kenyataannya sholat subuh itu waktunya untuk tidur, waktu asar ternyata bel kantor belum berbunyi. Disinilah kita diuji oleh Allah. Bagaimana menyesuaikan antara hadis ini dengan tuntutan kerja, di mana karyawan dan staf-staf di kantor-kantor hanya diperbolehkan keluar dari ruangan ketika pukul sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ini saja bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, renungan kita pada malam gerhana ini, dan sunnah kita sudah kita selesaikan. Tinggal sunnah yang lain, banyak beristighfar, termasuk banyak-banyak bersedekah ketika selesai melaksanakan sholat gerhana. Terserah bagi bapak-bapak bersedekahnya dengan cara apa, membagi-bagikan makanan atau memasukkan uang di kotak infak, atau senyum-senyum dari sekarang sampai nanti kita keluar dari masjid Anwar. Karena tabasnya muka fi wajhi akhika sadaqatun, senyum buat saudaramu adalah sedekah. Alhamdulillah, terlihat sudah senyum-senyum, berarti kita akan siap mengumandangkan iqamah, kita akan lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum